yang lalu diceritakan, naga Sanca atau Galuntang setelah mendapat petunjuk dari Kisudra, lalu melangkah ke arah barat mencari laki-laki yang memakai ikat kepala ulung dan berkalung bahar. Sementara itu, lelaki aneh ketika memandang kotak perak berisi sepasang tusuk konde emas, seakan-akan melihat sang dewi, Kangjeng Ratu Pulau Majeti di Laut Kidul. Lamunannya pun melambung ke dasar lautan. Sang Dewi, kenapa kau menjelma di mana-mana? Ayo anak-anak, sebentar lagi kita sampai ke dalam istana. Iya, Sang Dewi. Tunggulah, jangan tergesa-gesa. Nafasku sesak menahan pusaran air ini. Karena kau belum terbiasa, anak-anak. Nah, pakailah kalung bahar ini. Tentu kau tidak akan merasakan kesulitan berjalan di dalam air. Tapi seperti di alam jagat manusia, pakailah ini. Oh, kalung ini pas sekali kupakai. Terima kasih, Sang Dewi. Nah, sekarang kau akan bebas mengarungi lautan ini. Sekarang, marilah kita masuk ke dalam pusaran air ini. Dan setelah 3 tahun berlalu, semuanya telah berubah. Dan ketika saat perpisahan itu, Sang Dewi memandang dengan penuh pengharapan kepada laki-laki muda di hadapannya. Matanya berbinar-binar memandang dada sang lelaki. Nafasnya hangat dan lembut, mempesona dan membuat kehangatan di hati mereka berdua. Kanda, tugasmu tanpa berata di dasar lautan telah selesai. Kalau engkau nanti naik ke atas daratan, pasti engkau akan menjadi raja. Dan kuasailah tanah Jawa dengan adil. Ingat-ingat pesanku ini. terima kasih Sang Dewi. Budimu akan kuingat seumur hidupku. Sebagai tanda keperkasaan, pakailah ikat kepala ulung ini yang berwarna hijau pupus, warna yang kusukai. Terimalah ini. Terima kasih Sang Dewi. Dan kalau ada utusanku menyerahkan isyarat dengan tusuk konde emas seperti milikku ini, berarti kau harus menemuiku, Kanda. Baiklah Sang Dewi. Semua pesan-pesanmu akan kuingat dan akan kulaksanakan sebaik-baiknya. Kanda, berat rasanya untuk melepaskan kau naik ke darat. Sang Dewi, mari kupegang jari-jari tanganmu supaya kau merasa ringan untuk melepaskan kepergianku ini. Sang Dewi. Kemudian, tangan Sang Dewi bertaut dengan sepasang tangan Sang Jejaka. Maka mata hati mereka yang bicara soal keindahan dilambari dengan detak-detak kenangan yang manis. Setelah itu, perlahan-lahan dan pasti, Sang Jejaka mengecup kening Sang Dewi. Ya, kehangatan pun menjalar ke
seluruh pori-pori jantung. Air mata sang dewi membasahi dada jejaka. Itulah seberkas perjalanan api kasmaran. Kemudian dengan menunggang pusaran gelombang dan prajurit-prajurit Segoro Kidul, sang jejaka menuju daratan. Aku seperti naik seekor kuda. Gelombang ini seperti dikendalikan dari jarak jauh. Negeri sang dewi kini tidak kelihatan. Yang kulihat hanyalah hamparan lautan yang membiru. Aku terhempas. Astaga, aku tadi melamun. Gara-gara kotak perak yang berisi sepasang tusuk konde ini, pikiranku hanyut dalam lamunan. Aku mulai mengantuk. Lamunan lelaki aneh itu buyar setelah merasa lelah oleh kantuk yang menyerangnya. Kemudian ia pun tertidur di bawah pohon bandira atau pohon beringin. Sementara binatang hutan keluar mencari mangsanya, tapi tidak satupun yang berani mengusik lelaki aneh yang mulai lelap tertidur. Kita tinggalkan lelaki aneh yang tidur di bawah pohon hingga datang siang menjemput. Dan kini kita ikuti perjalanan naga sanca atau galuntang sedang berjalan menuju arah utara menembus hutan belantara di pagi hari yang damai. Siang malam hingga siang lagi aku terus berjalan, tapi satu orang pun belum aku jumpai. Apakah aku tidak salah jalan? Aku dengar ada orang sedang menebang pohon, arahnya sebelah sana. Perjalananku tidak sia-sia. Akhirnya aku menemukan juga manusia di hutan yang lebat ini. Hai sahabat, berhentilah sebentar. Ada orang datang. Maaf, saya mengganggu. Tidak apa, Kisanak. Apakah kau tersesat di hutan ini? Tidak, sahabat. Tapi saya ingin bertanya, kemanakah arah utara yang sebenarnya? Oh, utara. Ke sana, Kisanak. Apakah Kisanak akan bertapa ke sebuah gua? Tidak. Saya sedang mencari laki-laki yang memakai ikat kepala ulung dengan kalung bahar di lehernya. Oh, aku tidak melihatnya. Kalau begitu sebaiknya Kisanak singgah saja dulu ke gubukku. Siapa tahu anak saya pernah melihat laki-laki yang Kisanak maksudkan itu. Ayo, mari ke gubukku. Tapi bukankah sahabat sedang menebang pohon-pohon ini? Saya mengganggu kerjamu. Saya hanya menebang satu pohon untuk dibuat tiang penyangga. Ayolah, mari, jangan sungkan-sungkan Kisanak. Iya.
gubuku. Oh, bagus sekali. Kelihatannya terbuat dari kayu jati. Oh iya, semuanya terbuat dari pohon jati supaya tahan terhadap rayap. Rumah panggung yang sederhana, tapi diukir rapi. Seperti sebuah istana kecil. Hanya gubuk kecil, Kisanak. Sahabat terlalu merendah. Bukan gubuk, tapi istana kecil. Terima kasih atas pujianmu, Kisanak. Kanti, keluarlah. Ada tamu singgah ke rumah kita. Iya, sebentar Ayahanda. Turunlah sebentar. Iya, sebentar. Selamat berkunjung, Tuan Muda. Silahkan naik ke atas panggung gubuk kami ini. Terima kasih, Nona. Ayahmu yang mengundangku datang berkunjung. Iya. Nah, Kanti, sediakan minuman segar untuk tamu kita, serta buah-buahan yang lezat, ya. Jangan merepotkan diri, sahabat. Saya hanya singgah sebentar, lalu meneruskan perjalananku ke arah utara mencari laki-laki yang kucari. Pamali menolak rezeki, biar sedikit yang sudah kami tawarkan harus dicicipi, Kisanak. Terima kasih. Wah, saya disambut seperti tamu besar saja. Untuk mencari persahabatan itu sulit, Kisanak. Jadi apa salahnya kalau kita menjalin tali persaudaraan? Tapi sahabat, ya, perjalanan yang saya tempuh belum sampai pada ujungnya. Percayalah, kalau sudah singgah di sini, pasti kau akan bertemu dengan orang yang dicari. Terima kasih, sahabat tua. Terima kasih. Tuan, terimalah hidangan sederhana ini dari kami, tuak pelepas dahaga. Maaf, kami tidak mempunyai mangkuk ataupun cangkir. Hanya dengan batok kelapa ini tempat minum yang ada. Suguhan yang diberikan dengan hati tulus akan terasa kenikmatannya. Oh iya, nama saya Galuntang. Nama saya Nimas Kanti. Nama itu mengingatkan saya akan putri dari Galunggung. Kalian berdua cepat sekali akrab, Galuntang, Kanti. Aku senang melihatnya. Perlu kau ketahui, namaku Wangsa Galuntang. Maaf, seharusnya saya memperkenalkan dulu kepadamu, Kisanak. Anak-anak muda memang selalu ingin cepat mencapai tujuannya. Aku maklum itu. Sekarang istirahatlah dulu. Setelah itu kau boleh bertanya tentang orang yang kau cari itu kepada Kanti. Ya. Terima kasih, sahabat. Iya. Silahkan, Tuan Galuntang. Mari diminum. Terima kasih.